kita sudah sampai pada bab tentang apa yang kesunatan di dalam mandi, baik mandi wajib maupun mandi yang sunnah. Namun saya tertarik tadi terkait dengan penjelasan para ulama atau para alim terdahulu dari zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebelum-sebelumnya, bahwa mereka itu sangat kompeten dalam keilmuan mereka masing-masing. Dan nampaknya tadi dijelaskan bahwa karena dia sebagai ahli hadis, dia akan menyampaikan suatu fakta tentang hadis itu tanpa kemudian dia masuk kepada wilayah hukum, ya, wilayah hukum atau fikih. Artinya istimbat di sini kan ada dalam bagaimana menetapkan hukum itu namanya istimbat hukum. Iya. Lalu itu saya ingin sedikit dijelaskan terkait dengan bahwa suatu teks hadis yang di situ ada anjuran atau ada larangan, kemudian menyebabkan hukum yang berbeda. Ada yang kemudian itu perintah itu menjadi wajib, ada tapi perintah itu hanya menjadi sunnah atau yang lain. Jadi mungkin ini berarti maksudnya ke wilayah apa ini? Berarti cara ini ya. Cara memahami teks. Perbedaan ulama di dalam memahami teks suatu naskah, hadis atau Quran, lalu berimplikasi kepada perbedaan hukum. Iya. Ya, itu maksud saya, itu yang kadang-kadang ingin ada penjelasan tentang hal ini, karena sekarang ini muncul bahwa orang hanya membaca teks hadis atau hanya membaca teks terjemahan Al-Quran, tetapi kemudian seakan-akan kemudian mengambil istimbat hukum. Oh, ini sudah dinyatakan ini perintahnya demikian dalam hadis, berarti wajib. Jadi mohon mungkin agak keluar dari bahasan ini, tapi ini kok kemudian menjadi cukup menarik untuk bisa barangkali dijelaskan. Ya, terima kasih. Kita coba ini di dalam paradigma keilmuan fikih itu kan ada dua golongan. Yang pertama golongan yang memahami naskah-naskah Al-Quran dan hadis itu memang ya apa yang disampaikan oleh naskah Al-Quran dan hadis. Ini golongan yang pertama. Ini sering disebut dengan madhabnya Ad-Dhahiriyah. Ad-Dhahiriyah itu maksudnya hanya melihat kepada dohirnya teks Al-Quran dan hadis, maka dari situ mereka akan mengambil sebuah kesimpulan. Kemudian yang kedua, ada golongan ulama yang ketika memelendang sesuatu itu tidak hanya melihat daripada dohir teks, tetapi mereka akan lebih melihat kepada apa dibalik daripada teks tersebut. Artinya di dalam memahami teks baik Al-Quran dan hadis, mereka tidak sesimpel dengan golongan yang pertama. Ini sering disebut dengan golongan daripada kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Contoh misalkan, contoh teks Al-Qur'annya satu, namun produk hukum yang dihasilkan berbeda. Coba ketika kita di awal surat Al-Baqarah itu membaca ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh.
Di sini kalau kita kembali kepada pandangan orang yang memahami teks itu hanya dari segi teks Al-Qur'an atau tekstual saja, maka mereka akan memahami demikian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Maka infakkanlah sebaik-baik apa yang telah kalian hasilkan dengan tangan kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang telah kalian keluarkan dari bumi ini. Maka ketika ada di situ ada kata-kata anfiqu. Anfiqu ini sebuah perintah. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya fi'il amr. Kemudian perintah di situ diarahkan kepada sebaik-baik hasil dari kita dan juga sebaik-baik hasil bumi kita. Kalau Daud Ad-Dohiri itu memahami anfiqu di sini sebuah perintah, di mana menurut beliau perintah ini adalah hal yang wajib. Maka kalau Imam Daud Ad-Dohiri di situ memahami, maka wajib bagi orang yang atau wajib bagi orang-orang yang memiliki harta untuk diinfakkan dengan menginfakkan yang sebaik-baiknya. Termasuk wajib bagi orang yang punya penghasilan dari bumi untuk menginfakkan sebaik-baiknya hasil bumi. Ini pandangan daripada Daud Ad-Dohiri. Tetapi kalau pandangan dari kalangan Syafi'iyah, misalkan Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i memahami anfiqu, maka infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, dari apa yang telah kalian dapatkan, kalian hasilkan, atau dari jerih panah kalian dan juga dari hasil bumi kalian. Imam Syafi'i di sini punya logika. Anfiqu, di sini ada kata-kata infak, perintah untuk berinfak. Maka Imam Syafi'i tidak hanya memahami ini adalah sebuah amr. Kalau Imam Daud Ad-Dohiri tadi mengatakan wa kullu amrin lil wujub, setiap perintah itu pasti diarahkan kepada hal wajib. Nah, tetapi kalau Imam Syafi'i mengatakan ini perintah tetapi arahnya tidak wajib, tetapi arahnya lebih ke ibahah, yaitu hal yang bersifat mubah. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya sedekah itu tidak wajib. Sedekah yang wajib di dalam Al-Qur'an itu adalah sedekah yang dikemas dalam bentuk zakat. Makanya ketika ayat khudh min amwalihim shadaqatan, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah bukan sedekah secara umum, tetapi yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Ini contoh perbedaannya. Jadi ayatnya sama, tetapi karena memang hasil analoginya berbeda, maka di situ muncul hukum yang berbeda. Contoh yang kedua misalkan, ketika kita membaca ayat fankihu ma qabalakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, maka nikahlah kalian. Jadi ini sebuah perintah untuk menikah. Ma qabalakum, perempuan-perempuan yang dinilai seret oleh diri kalian. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Maka kalau orang yang memahami teks Al-Qur'an itu hanya sebatas kepada zahir nas saja, hanya secara tekstual, maka berpoligami itu wajib. Berpoligami itu wajib. Makanya ketika kita memahami teks ini, kenapa poligami wajib? Karena di sini fankihu adalah bentuk perintah. Kalau di dalam teori usul fiqh wa kullu amrin lil wujub, setiap perintah itu adalah wajib. Maka menikah lebih dari satu itu hukumnya wajib. Termasuk ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4 itu adalah hukum wajib. Artinya kalau hanya menikah dengan satu perempuan maka ini masih belum cukup, tetapi kewajiban harus menikah lebih daripada satu. Ini pandangan orang yang memahami teks Al-Qur'an secara tekstual. Berbeda dengan pandangan a'immatul madzhab, berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik. Beliau memahami teks ini, fankihu ini adalah sebuah perintah. Wa kullu amrin lil wujub, ya segala perintah itu untuk wujub. Cuma beliau mengatakan kewajiban perintah ini inda adamil qarinati tusrifu anhu. Ketika tidak ada indikasi lain yang mengarahkan perintah itu kepada selain wajib. Ternyata di sini ada. Jadi kalau Imam Syafi'i punya analogi, ini perintah untuk menikah tetapi bukan perintah untuk wajib. Tetapi perintah ini hanya perintah untuk mubah. Maka dalam fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hanafi dan fikih Mandili, menikah lebih dari satu itu hukumnya hanya mubah. Alasan mubah ini diambil dari mana? Padahal ini adalah sebuah perintah.
diambil daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun." Kalau orang punya modal untuk menikah, ya menikah. Kalau tidak punya, ya sudah, dia puasa. Maka ketika ada pilihan di sini, berarti nikah hukumnya hanya mubah bagi orang yang mampu. Maka perintah fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Perintah untuk menikah kepada seorang wanita, menikahi wanita lebih dari satu, ini namanya amru ibahatin. Perintah hanya yang arahnya diperbolehkan tetapi tidak wajib. Ini salah satu perbedaan di dalam memahami sebuah teks. Al-Qur'annya satu, cuma karena logika berpikirnya yang berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Tapi kalau pengen simple, ya tadi kalau pengen simple ya ikut Imam Ad-Dhahiri yang harusnya hanya melihat kepada dhahirun nusus. Kalau lihat dhahir nas Al-Quran dan Al-Hadis, nanti semua perintah itu larinya wajib semua. Wajib poligami, wajib bersedekah, wajib apa, itu nanti semacam itu. Nah, itu diantara contoh ya, saya langsung datangkan kepada Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali ya, tapi itu perlu ditambahi lagi Pak. Nggih.